Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Riksan, NIM 24101049, kelas PBDQ Q1. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mengkoneksikan database ke Java NetBeans. Oke, untuk langkah pertama adalah kita buat file baru, new project. Jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk file baru saya sendiri atau project baru saya sendiri itu namanya Test Oracle. Lalu sebelum kita mulai coding seperti ini, kita ke folder libraries di sini dulu. Ini ada tanda panah yang sebelah kiri, ini diklik kiri. Lalu kita harus meng-add atau memasukkan file OJDBC jar ini. Nah, caranya adalah kalau misalnya belum ada seperti ini, kalian bisa klik kanan di libraries ini. Lalu ada add jar atau folder. Ini diklik kiri. Nah, jika sudah muncul seperti ini, OJDBC-nya kalian bisa double klik atau klik kiri sekali lalu open. Untuk OJDBC-nya sendiri itu biasanya udah ada di file SQL Developer atau Oracle tempat kalian install. Jadi kalian bisa cari aja di dalam situ. Jika sudah di-add akan seperti ini. Lalu jika sudah kita masukkan file OJDBC-nya, sebelum memulai coding yang seperti ini kita masukkan dulu atau import java.sql.bintang. Fungsi dari import java.sql.bintang ini adalah untuk menerima atau meng-trigger semua perintah jenis SQL. Oke, lalu jika sudah seperti ini, kita mulai buat try catch-nya dulu. Fungsi dari try catch ini apa? Jadi misalnya kalau ada coding atau kode yang nggak beres atau nggak benar di try-nya, dia akan memunculkan pesan error. Untuk catch-nya sendiri kurang lebih code-nya seperti ini. Oke, lalu jika kalian sudah buat seperti ini, kita mulai buat isi try-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat alamat URL-nya. Alamat URL ini tipe datanya adalah string. Di sini kita bisa bikin variabelnya namanya URL. Ini sebenarnya terserah kalian mau bikin variabel apa, cuma di sini saya bikin variabel namanya URL aja. Isinya adalah yang pertama JDBC, Oracle, lalu tin. Tin ini adalah jenis koneksinya. Untuk misalnya kalian yang penasaran tin ini jenis koneksi seperti apa atau penjelasan lebih lanjutnya seperti apa, kalian bisa Google karena ini agak lama. Supaya tidak terlalu lama, kita langsung aja. Lalu kita masukkan user atau user dan password yang ingin kita pakai di database itu. Karena di sini saya pakai user dan password toko baru punya saya sendiri. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah nama usernya, user toko baru, lalu password saya juga sama yaitu toko baru. Jadi cara penulisannya seperti ini. Kita tulis dulu user toko baru, garis miring, lalu passwordnya toko baru. Lalu kita tulis @localhost. @localhost ini apa? @localhost ini adalah tempat di mana database itu ditaruh. @localhost adalah tempat, kalau misalnya tempat database kalian sama di satu perangkat, di satu komputer atau di satu laptop, itu kalian tulis seperti ini, @localhost. Soalnya tempat database dan tempat NetBeans atau Java-nya ini satu tempat. Jadi kalian tulisnya @localhost. Lalu ini adalah port default Oracle-nya, biasanya sama 1521. Lalu XA ini adalah jenis service Oracle-nya. Misalnya jenis service Oracle kalian berbeda, kalian memasukkan jenis server Oracle-nya juga sesuai dengan jenis service Oracle kalian. Untuk cara ngeceknya seperti apa? Kalian bisa ke Windows Run, lalu kalian ketik service.msc, lalu oke. Jika muncul seperti ini, kalian bisa cari service Oracle kalian. Nah, di sini saya menggunakan Oracle Service XE. Nah, itu mengapa saya di sini nulisnya XE. Lalu jika sudah membuat alamat stringnya, isi variabel string URL-nya, kita buat lagi connection-nya. Connection-nya ini kita buat kurang lebih penulisannya seperti ini. Connection con sama dengan driver manager, lalu get connection, kita masukkan URL-nya. Nah, setelah kalian tulis seperti ini, kita bikin if. Nah, fungsi if di sini adalah ini sebenarnya opsional, cuma ini saya bikin untuk menunjukkan misalnya kalau koneksinya ini gagal, dia akan muncul string ini, koneksi gagal. Namun jika tidak, dia harusnya build sukses seperti itu aja. Nah, untuk kurang lebih penulisan if-nya seperti ini, if con titik is close. Lalu kalian buat isinya system out println koneksi gagal. Ini pun misalnya kalian nggak buat nggak apa-apa, karena is close ini isi tipe datanya adalah boolean. Jadi isinya hanya true atau false. Oke, kurang lebih code-nya seperti ini. Misal kita coba jalankan di tes Oracle ini kan ya.
kita klik kanan lalu run. Nah, build successful berarti koneksi koneksi Java ke database kita udah berhasil. Lalu misalnya kalian penasaran, emang iya udah berhasil atau belum? Oke, untuk di sini saya sebelumnya sudah bikin code-nya. Kurang lebih code-nya seperti ini. Saya kopikan dulu. Kita taruh di sini. Nah, ini adalah code. Misalnya kita ngetes mengambil jumlah data barang dengan kolom kode barang dari tabel barang. Kita pertama sebelum melakukan tesnya atau perintah query-nya, kita harus membuat dua objek. Yang pertama adalah statement dan result set. Statement ini isinya null dan result juga isinya null. Statement ini maksudnya apa? Statement ini dimana statement ini fungsinya adalah digunakan untuk menerima query kita. Lalu result set ini adalah untuk menampilkan hasil query kita. Nah, kalau sudah seperti ini ditulis, kita buat cmd sama dengan concrete statement. Lalu kita buat hasilnya cmd execute query. Nah, isi dari cmd execute query ini adalah query yang ingin kita tes. Karena tadi kita mau bikin contohnya misalnya mengambil jumlah data barang, kurang lebih query-nya seperti ini. Select count kode barang from barang. Nah, sebelum kita bisa menampilkan hasil dari query-nya, kita membuat looping dulu. Di sini saya pakai looping while. Maksudnya dari looping ini gunanya seperti apa? Analoginya seperti ini. Jadi misalnya kan di sebuah database, di sebuah database itu biasanya datanya nggak cuma satu. Jadi misalnya datanya ada 10, dia akan menampilkan 10 data itu. Atau bahasa gampangnya, sebanyak apapun data yang ada di dalam database itu, dan sesuai dengan query-nya, itu akan menampilkan data sebanyak itu juga. Lalu kita bikin sistem outprint-nya, ya, jumlah barang ada plus hasil get int. Get int satu ini maksudnya apa? Get int ini di sini kan kita mau ngambil jumlah data barangnya ada berapa. Jadi tipe datanya integer. Lalu satu ini apa? Satu ini adalah kolom yang kita pakai itu ada berapa. Karena di sini saya hanya pakai kolom kode barang, kolomnya ada satu, berarti kita tulis satu. Nah, sekarang kita tes apa ini sudah bisa atau belum. Klik kanan lalu kita run. Nah, jumlah barang ada 10. Misal kalian ragu, kita bisa tesnya langsung di Oracle-nya. Di sini saya pakai SQL Developer. Sudah saya siapkan select kode barang from barang, harusnya hasilnya sama. Nah, 10. Oke, kurang lebih seperti itu sih gimana cara untuk mengkoneksikan Java ke database. Semisal masih ada yang bingung dari penjelasan saya, kalian mungkin bisa mencari referensi lain di internet ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.